bagi wanita. Tempat yang paling utama untuk sholat berjamaah bagi wanita adalah rumah. Atau di musola khusus. Ini masalah kehormatan wanita. Di musola yang khusus. Memang dibuat untuk wanita, tidak ada hiruk pikuk kaum pria di situ. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, kalau seandainya baginda Nabi itu melihat ma ahdatsan nisa'u, apa yang dilakukan dari wanita, lamana'ahunna, nisaya baginda Nabi melarang mereka al masjid, untuk ke masjid. Pada zaman Nabi istri baginda Nabi ke masjid. Ada wanita-wanita pada zaman Nabi ke masjid. Cuman ke belakang itu ada hal yang diingkari. Sisi adab, sisi tata krama, sisi kemuliaan. Sehingga ini yang dikatakan oleh Sayyidat Aisyah, kalau seandainya Rasul melihat, niscaya akan melarang mereka untuk ke masjid. Seperti kama muni'at nisa'u Bani Israel, seperti dulu pernah dilarang wanita-wanita Bani Israel untuk datang ke masjid. Dari sini para ulama memahami bahwasanya sholat di masjid nggak ada masalah perempuan asalkan aman dari fitnah. Dari fitnah itu dia tidak menggoda dan dia tidak digoda. Dia tidak menggoda, tidak tergoda. Dandannya pun tidak boleh dandanan yang bikin orang pusing. Kemudian di masjid pun ada jaminan keamanan mereka, terhormat wanita di sana. Misalnya masjid sangat kecil sekali, banyak kaum pria, nggak perlu. Di rumah saja. Jadi harus mengerti makna kehormatan di sini. Nah, kemudian juga kalau masjidnya memang semula, ini kami jelaskan bahwasanya bisa dibalik nanti hukumnya ini. Dalam memadukan hadis yang lain apa? Hadis lain berbunyi ini, la tamna'u ima Allahi an masajidillahi, jangan kalian larang wanita-wanita itu, ima Allah itu wanita-wanita Allah, umat wanita-wanita, kaum wanita maksudnya, ima Allah itu. An masajidillahi, dari masjid. Maksudnya ada satu hadis menerangkan, Siti Aisyah menjelaskan bahwasanya kalau seandainya Nabi melihat apa yang dilakukan para wanita saat ini, niscaya Nabi akan melarang mereka ke masjid. Ada riwayat lain Nabi melarang kaum pria untuk melarang wanita pergi ke masjid. Ini kayak bertentangan. Maka dijelaskan dalam memadukan dua hadis tersebut di atas, para ulama menyimpulkan bahwa wanita tidak dilarang menuju masjid, dan jika ingin ke masjid harus dengan memenuhi adab serta aman dari fitnah, tidak terganggu dan tidak mengganggu orang lain. Ada perempuan menjadikan orang ganggu orang lain, orang jadi penasaran dengan dia, nggak khusyuk karena ada dia, masalah. Tapi jika di rumahnya tidak layak untuk beribadah karena adanya hal-hal yang melalaikan seperti tayangan televisi yang tidak mendidik, atau banyak laki-laki yang bukan mahram yang kadang tidak diperhatikan oleh keluarganya seperti saudara sepupu, terlebih di rumah yang sempit, maka sholat di masjid dengan syarat aman dan fitnah itu lebih bagus. Artinya ada sebagian rumah kita itu tidak sehat, rumahnya kecil, di situ bercampur laki perempuan yang bukan mahram, ada sepupu, ada ini, sehingga wanita kalau sholat di situ terasa tidak aman, maka lebih baik di masjid dalam keadaan seperti itu. Adapun bagi wanita yang rumahnya aman dan nyaman untuk beribadah, maka baginya sholat di rumah adalah lebih utama, sholat fardu tadi. Kalau sholat sunat jelas sama laki perempuan, sholat sunnah lebih utama di rumah. Baik. Kita buat catatan kecil peringatan. Wanita tidak dilarang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Enggak, boleh. Sebab ada sebagian melarang. Enggak, la tamna'u ima Allahi an masajidillahi. Akan tapi ia harus datang dengan terhormat. Tidak memakai wewangian dan tidak berdandan secara berlebihan. Ini adalah wanita. Baik, selesai ya. Kalau kaum pria hendaknya ke masjid. Kalau tidak bisa ke masjid, di gudang, di pabrik, di mana saja. Yang penting jangan tidak melakukan sholat berjamaah sebisa mungkin. Biarpun kita seandainya kita mengambil pendapat yang sunnah, harus diagungkan dong sunnah Nabi. Apalagi fardu kifayah. Ya, supaya tidak ngentengin masalah hal-hal semacam ini.